Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimyati Cahyatama Nugraha, NPM 100 dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan paper yang berjudul Pembangunan Sistem Operasi Berbasis Linux menggunakan metode Linux from scratch. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Nah, sistem operasi adalah komponen yang paling penting di komputer kita karena tanpa adanya sistem operasi kita tidak bisa menjalankan misalkan kita mau memutar video, kita tidak bisa menjalankan itu karena kalau tidak ada sistem operasi. Sistem operasi memiliki penjadwalan yang sistematis, perhitungan sistematis, pemrosesan sistematis, dan juga penyimpanan sistematis. Tanpa ada sistem operasi, kita tidak bisa memproses software, kita tidak bisa menyimpan data-data kita, dan lain-lain. Nah, contoh sistem operasi pada komputer adalah Linux, Windows, dan juga Mac OS. Sistem operasi tidak hanya ada di komputer, sistem operasi juga ada di handphone seperti Android dan juga iOS. Nah, kenapa kita memilih Linux ketimbang Windows atau Mac OS? Itu karena Linux adalah sistem operasi bebas dan sumber terbuka. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, Linux dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna dan bisa didistribusikan lagi secara bebas oleh siapa saja. Nah, karena ini bebas, jadi kita bisa memodifikasi Linux sesuai dengan kebutuhan kita. Entah itu kita butuh untuk multimedia, entah kita butuh untuk editing, entah kita butuh itu untuk coding atau edukasi. Nah, misal kita menjadi seorang guru, kita membutuhkan OS yang hanya bisa digunakan untuk edukasi, untuk mempermudah kita menyampaikan ilmu pada para siswa. Kita juga seperti itu, tergantung kebutuhan penggunanya. Nah, Linux tidak hanya ada di komputer, Linux juga bisa digunakan untuk konsol, nah, seperti PlayStation 4 sama Xbox One. Nah, apa itu Linux from scratch atau LFS? LFS adalah cara untuk memasang sistem Linux dengan membangun semua komponen dari Linux secara manual. Jadi, seperti membangun OS dari awal, kita membangunnya dari manual, kita coding sendiri bagaimana sistem operating system itu bekerja, bagaimana input-outputnya bekerja, seperti itu. Karena kita membangun secara manual, tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu adalah kelemahan dari metode LFS ini. Namun keuntungan dari metode ini adalah sistem yang lebih kompak, fleksibel, dan aman, serta membuat pengguna lebih paham tentang proses internal yang terjadi dalam Linux. Karena kita membuat Linux ini secara manual, jadi kita pasti akan paham tentang proses internal yang terjadi dalam Linux, seperti apa saja yang terjadi jika input-outputnya, prosesnya bagaimana, kita akan paham seperti itu. Lalu cara membangun OS dengan LFS. Nah, di sini kita akan menjelaskan analisis dan perancangan pembangunan sistem LFS, pemasangan software, dan pengujiannya. Nah, analisis dan perancangan adalah bagian awal kita merancang OS yang kita buat ini seperti apa, untuk apa, dan buat siapa saja, seperti itu. Nah, jika kita ingin membuat operating system yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menjelajah internet, mutar musik dan video, lalu mengetik, programming, dan lain-lain, nah, kita harus bisa membuat codingan tersebut. Jadi kita harus bisa operating system ini bisa mengerjakan tugas-tugas seperti menjelajah internet tadi dan lain-lain. Nah, sistem operasi ini juga
harus dibangun secara sederhana dan seminimal mungkin. Nah, lalu yang kedua adalah pembangunan sistem LFS. Pada tahap ini dimulai pembangunan sistem operasi Linux menggunakan metode LFS. Secara garis besar, pembangunan dimulai dari persiapan host system, pembuatan partisi baru, pembangunan temporary system, dan pembangunan sistem operasi. Nah, jadi pada tahap ini kita membangun OS. Yang tadi pada saat analisis dan perancangan kita ingin membangun OS seperti apa. Nah, pada tahap kedua kita membangun OS-nya. Kita akan memulai pembangunan dari host system, partisi, dan pembangunan temporary system. Lalu pemasangan software. Setelah sistem operasinya sudah jadi, kita akan memasang software yang kita butuhkan untuk melakukan tugas-tugas seperti multimedia, editing, untuk programming, dan lain-lain. Lalu kita menguji apakah sistem operasi yang kita buat itu sudah memenuhi, apakah ada error pada saat kita menggunakan software tersebut, dan lain-lain. Nah, ini akan dijelaskan secara mendalam oleh rekan-rekan saya pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pramudia, NPM 1908101067, akan menjelaskan mengenai pembahasan yakni analisis dan juga perancangan. Terdapat dua kebutuhan utama untuk membangun sistem operasi berbasis Linux pada metode LFS. Yang pertama, kita membutuhkan software atau perangkat lunak yang diperlukan beberapa paket software untuk membangun sistem yang terdiri atas source code atau kode-kode program dan juga software patch beserta kernel Linux. Kemudian yang kedua, tentu saja kita membutuhkan hardware atau perangkat keras yang kita akan gunakan. Nah, pada bagian hardware diperlukan sebuah komputer yang berperan sebagai host atau local host. Berikut adalah tabel mengenai hardware host dan target yang digunakan mereka pada paper. Mereka menggunakan sistem operasi Debian Squeeze 6.0.6 dan berarsitektur 32 bit. Kemudian mereka menggunakan prosesor Intel Pentium Dual Core T4 300 2,1 GHz 800 MHz FSP. Kemudian mereka menggunakan RAM sebesar 3 GB bertipe DDR2. Mereka juga menggunakan VGA bertipe Intel GMA 4500M. Mereka juga menggunakan Ethernet Atheros AR8131 dan juga wireless bertipe sama namun memiliki nama belakang berbeda, AR928X. Kemudian mereka menggunakan audio Intel HD Audio dan storage atau penyimpanan sebesar 250 GB berkecepatan 5400 RPM atau read per minute. Selanjutnya, setelah beberapa hardware dan juga software telah terpenuhi, selanjutnya mereka membangun sistem operasi. Mereka membangun sistem operasi dan juga host system yang terdiri dari persiapan host system, kemudian pembuatan partisi-partisi atau membagi storage menjadi beberapa bagian, kemudian pembangunan temporary system atau biasa kita kenal dengan M pada Windows, dan juga pembangunan sistem LFS itu sendiri. Selanjutnya, persiapan host system. Dilakukan pemasangan sistem operasi atau mereka di sini menggunakan sistem operasi Debian Squeeze 6.0.6 pada tabel sebelumnya, dan seluruh software yang diperlukan untuk membangun paket software LFS. Kemudian tentu saja mereka mengecek terhadap software yang
akan mereka gunakan berdasarkan ketersediaan dan versinya. Terdapat sebuah script yang diperlukan untuk mengecek keberadaan dan versi dari software yang akan mereka gunakan pada sistem operasi Linux, yakni bash script. Script tersebut tentunya memiliki alur perintah sebagaimana script pada umumnya, seperti membuat file script, tulis script, dan juga mengeksekusi script itu sendiri. Nah, berikut adalah contoh mengecek versi software menggunakan bash script. Kemudian setelah mereka mengatur dan juga mengecek versi dari software menggunakan bash script, selanjutnya mereka membuat partisi penyimpanan yang telah saya sampaikan tadi, membagi menjadi beberapa bagian. Mereka mengalokasikan 60 GB storage dari storage untuk menyimpan penyimpanan sistem LFS atau Linux from scratch. Proses tersebut dibentuk menggunakan file system ext3. Sebenarnya, proses pembuatan partisi tersebut juga bisa menggunakan program E2 FSprox yang dibangun sendiri. Namun, program ini memiliki fitur tambahan yang tidak cocok sehingga tidak disarankan. Nah, mengapa tidak cocok? Karena E2 FSprox itu dengan sendirinya terdapat pada localhost, dan kemudian dia memiliki sebuah fitur tambahan tapi tidak cocok terhadap Linux dan berakibat mengganggu proses booting pada operasi sistem itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Aitar Ali. NPM saya 19081010175. Baiklah, yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang temporary system? Temporary system adalah suatu kesatuan yang terdiri dari assembler, compiler, library, linker, dan utility. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang kalian ketahui tentang fungsi temporary system itu sendiri. Nah, fungsi temporary system itu sendiri adalah digunakan untuk kompilasi paket software pada Linux from scratch atau LFS yang bebas dari pengaruh program pada host. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang kalian ketahui tentang fungsi temporary system itu sendiri. Nah, fungsi temporary system itu sendiri adalah digunakan untuk kompilasi paket software pada Linux from scratch atau LFS yang bebas dari pengaruh program pada host. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengkompilasi paket software itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di slide yang ada. Pembangunan Linux from scratch system. Yang pertama adalah bagaimana cara pembangunan Linux from scratch atau LFS itu sendiri. Untuk pembangunan LFS, kita menggunakan temporary system yang telah kita gunakan sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah pembangunan LFS atau Linux from scratch itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di slide yang sudah saya perlihatkan.
Selanjutnya adalah apa yang kalian ketahui tentang virtual kernel system. Nah, virtual kernel system itu sendiri adalah suatu file yang tidak menggunakan disk space seperti pada file system pada umumnya, tetapi file tersebut akan tersimpan di memori komputer kita. CRUD itu adalah suatu perintah pada umumnya yang berbasis Unix. Selanjutnya adalah bootable. Bootable adalah suatu sistem yang sedang melakukan proses booting. Yang selanjutnya adalah booting. Booting adalah suatu proses memasuki sistem operasi pada saat pertama kali komputer kita dinyalakan atau dihidupkan. Untuk perintah CRUD-nya sendiri, Anda bisa melihat pada slide yang telah saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Isram Sasputra, NPM 19081101066. Untuk selanjutnya itu adalah pemasangan paket software tambahan. Pemasangan paket software tambahan dilakukan setelah sistem inti LFS telah berhasil dibangun. Sebagai contoh software tambahannya adalah pertama, dokumen sistem keamanan, kedua, file system, ketiga, general utility, keempat, general library, kelima, system utility, keenam, programming, ketujuh, networking, ke-8, multimedia, ke-9, GUI atau graphical user interface. Masing-masing fitur tersebut dapat terdiri dari banyak paket software. Dan prosedur yang dilakukan untuk komplikasi paket-paket software hampir sama dengan prosedur untuk komplikasi paket-paket software sistem LFS. Pengujian, sesuai seperti yang ada di tabel. Nomor 1, kasus boot proses. Harapannya adalah sistem dapat mendeteksi dan menjalankan seluruh perangkat hardware dan software. Dan keterangannya sukses. Kedua, login sistem. User dapat melakukan login ke dalam sistem, sukses. Ketiga, kasus shell. User dapat menjalankan perintah melalui shell, sukses. Keempat, GUI. Sistem operasi dapat menampilkan GUI, sukses. Kelima, storage. Sistem dapat melakukan baca tulis pada media penyimpanan, sukses. Keenam, jaringan. Sistem dapat terhubung ke jaringan melalui kabel atau wireless, sukses. Ketujuh, multimedia. Sistem dapat memutar musik, video, dan mengolah gambar, sukses. Dan ke-8, pemrograman. Sistem dapat melakukan komplikasi terhadap source code bahasa pemrograman khususnya C atau C++, Perl, Python, dan Java, sukses. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, sistem dapat menjalankan seluruh fungsi yang diuji. Namun pada tampilan GUI, beberapa fungsi belum berfungsi secara baik. Secara keseluruhan, sistem operasi ini layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seluruh langkah, tahapan, serta proses dalam membangun sistem operasi Linux dengan metode LFS dapat diketahui secara jelas. Sistem operasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. LFS mengajarkan bagaimana sistem operasi Linux dan program-program di dalamnya bekerja sama dan bergantung satu sama lain. LFS memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang penggunaan sistem operasi Linux. Oleh karena itu, LFS dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mempelajari sistem operasi GNU atau Linux. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.